Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi di channel YouTube saya, channel Muhammad Istiqlal. Pada video ini kita akan membicarakan tentang perbedaan dari normalitas dan homogenitas data. Jadi, kalau ingin tahu lebih lengkap tentang perbedaan itu, ayo mulai kita bahas tentang normalitas dan homogenitas. Kemudian di akhir video nanti kita perbandingkan kesamaan dan perbedaannya. Nah, kita mulai dulu dari uji normalitas ya. Kita bahas uji normalitas dulu ya. Jadi uji normalitas itu digunakan untuk menguji sebaran data. Jadi untuk menguji sebaran data pada sebuah kelompok, apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Sebaran tersebut berdistribusi normal atau tidak. Jadi itu uji normalitas. Nah, gunanya uji normalitas adalah data yang telah dikumpulkan tadi itu berdistribusi normal atau berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau dari populasi normal gitu ya, populasi yang berdistribusi normal. Jadi itu fungsinya. Jadi kalau kita melakukan normalitas ya, kita untuk mengecek apakah data tersebut berdistribusi normal atau berasal dari populasi normal. Nah, selanjutnya di lapangan itu berbeda-beda cara menanggapi distribusi normal. Akan tetapi banyak pakar statistik beranggapan bahwa data yang jumlahnya itu lebih dari 30, ya sampelnya itu lebih dari 30, itu dianggap berdistribusi normal tanpa melakukan cek. Jadi banyak pakar statistik yang menganggap itu. Akan tetapi ada juga sebagian yang menganggap bahwa memang harus dilakukan uji distribusi normal. Kenapa? Karena mereka beranggapan data yang lebih besar dari 30 itu belum tentu berdistribusi normal. Dan sebaliknya data yang kurang dari 30 tadi juga belum tentu tidak berdistribusi normal. Jadi untuk meyakinkan saja sebagai peneliti, beberapa juga menganggap bahwa penting berapapun datanya silakan diuji normalitasnya. Itu jadi ada beberapa anggapan, tinggal kita mau ikut yang mana. Nah, kemudian uji normalitas itu banyak cara mencarinya ya. Ada pakai chi-square, ada Kolmogorov-Smirnov, ada Lilliefors, ada Jacques-Weber, ada Shapiro-Wilk. Jadi ada banyak. Jadi silahkan teknik mana yang kalian kuasai untuk melakukan uji normalitas sebuah data. Nah, selanjutnya uji normalitas itu digunakan untuk statistik, untuk uji asumsi statistik non parametrik. Uji parametrik. Jadi uji normalitas itu digunakan sebagai syarat atau asumsi untuk melakukan uji parametris. Asumsi ya. Jadi sebelum kita melakukan uji parametris, maka syarat normalitas ini harus terpenuhi terlebih dahulu. Kalau belum terpenuhi berarti maka kita tidak bisa melakukan uji parametris atau tidak diperbolehkan melakukan uji parametris karena syaratnya belum terpenuhi. Jadi itu harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, apa sih uji parametris itu? Apa saja sih? Yang pertama regresi linier, independent sample t-test, paired t-test ya, kemudian ANOVA, MANCOVA ya, MANCOVA, kemudian MANOVA, ANOVA, banyak sekali. Jadi uji parametris itu beberapa yang saya sebutkan tadi merupakan jenis-jenis uji parametris. Baik itu analisis multivariat maupun analisis univariat. Nah, uji normalitas itu tentu berbeda-beda caranya, tergantung uji parametris yang kita gunakan. Contohnya kalau uji regresi linear berganda ya, yang diuji normalitasnya adalah residualnya. Kemudian kalau kita pakai independent sample t-test, itu yang diuji adalah variabel terikat pada kelompoknya. Yang kita uji normalitasnya ya. Kalau kita menggunakan paired t-test, itu yang kita uji adalah selisih antara dua data yang berpasangan.
Jadi beda-beda caranya, cara menggunakannya beda-beda. Cara melakukan uji normalitasnya berbeda-beda. Yang diuji itu berbeda-beda. Tadi apa? Misalkan linear berganda, yang diuji adalah residualnya. Kalau independent sample t-test, yang diuji adalah kelompok variabel terikatnya. Kemudian variabel terikat pada kelompoknya ya. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan ini pair t-test, itu yang diuji adalah selisih antara dua kelompok yang berpasangan. Nah itu tiga itu baru ya, ada banyak, ada yang lain juga, nanti caranya sendiri-sendiri, nanti bisa dipelajari pelan-pelan. Nah misalkan jika asumsi normalitas itu tidak terpenuhi pada uji regresi linear berganda, perlakuannya juga lain. Ketika tadi linear berganda yang diuji residualnya ya, kalau di sini ternyata setelah diuji ternyata dia tidak normal, datanya tidak berdistribusi normal, maka cara treatmentnya lain terhadap data tersebut. Treatment yang dilakukan untuk uji regresi linear berganda itu kita bisa melakukan transformasi ya, transformasi terhadap data tersebut. Nah kalau untuk independent sample t-test ya, untuk uji independent t-test itu kalau datanya tidak berdistribusi normal, maka kita bisa menggunakan uji alternatif, yaitu dengan uji non parametris, salah satunya dengan uji Mann-Whitney. Jadi itu pentingnya uji normalitas ya, uji normalitas itu pentingnya uji normalitas. Jadi kita bisa menentukan langkah selanjutnya, uji yang akan kita gunakan yang apa. Kalau tidak berdistribusi normal itu apa yang harus kita lakukan. Jangan berpikiran bahwa kalau tidak berdistribusi normal ya kita lakukan, kita distribusikan normal, kita paksa. Jangan yang seperti itu tolong, mindset seperti itu tolong dihilangkan. Jadi ada di statistik itu ada alternatif. Kalau nggak bisa belok kanan ya belok kiri, kalau belok kiri ditutup ya cari jalan yang lain. Di statistik disediakan itu. Tidak terus kalau tidak seperti ini terus analisisnya berhenti, tidak seperti itu. Jadi masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita menuju ke uji homogenitas. Homogenitas itu menguji sama atau tidaknya variansi pada dua buah distribusi atau lebih. Jadi variansinya. Jadi variansi masing-masing data itu, masing-masing kelompok data punya variansi. Nah, ini akan kita uji apakah sama atau tidak. Itu uji homogenitas. Nah, uji homogenitas itu dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Ya. Yang akan kita bahas sedikit di sini adalah uji homogenitas. Yang pertama uji homogenitas variansi dan uji Bartlett. Nah, kapan sih kita indikasinya kita menggunakan uji homogenitas? Kapan kita menggunakan uji homogenitas? Jadi meskipun homogenitas dan berbeda dengan uji normalitas, tapi keduanya itu sama-sama digunakan sebagai uji asumsi atau uji syarat dalam uji parametris. Jadi itu syarat untuk melakukan uji parametris dua-duanya itu. Ada perbedaannya sedikit. Kalau normalitas itu pada semua uji parametris, tapi kalau homogenitas tidak semua uji parametris itu membutuhkan uji homogenitas. Uji asumsinya homogenitas. Nah, uji homogenitas itu hanya digunakan pada uji parametris yang menguji perbedaan antara kedua kelompok atau beberapa kelompok yang berbeda subjeknya atau sumber datanya. Jadi kalau kita menggunakan pair t-test ya tentu kita tidak menggunakan uji homogenitas, tapi perlu normalitas, perlu. Tapi apakah kita menguji homogenitas? Enggak, karena apa? Berasal dari data yang sama. Ya. Pair t-test itu kan data sebelum dilakukan perlakuan dan data yang setelah dilakukan perlakuan. Maka itu kan sama itu. Kita nggak perlu melakukan uji homogenitas. Tapi kalau yang satu menggunakan perlakuan A, yang satu menggunakan perlakuan B, maka itu perlu diuji homogenitasnya. Ya. Nah, uji homogenitas itu diperlukan sebagai asumsi untuk uji independent t-test dan ANOVA. Jadi independent sample t-test dan uji ANOVA itu membutuhkan uji homogenitas. Nah, nanti di lain waktu kita akan bahas independent sample t-test ya, dan ANOVA itu seperti apa lebih dalam.
Nah, selanjutnya konsekuensinya bagaimana kalau kita uji homogen kalau setelah kita melakukan uji homogenitas ternyata asumsi homogenitas itu tidak terpenuhi. Solusinya bagaimana? Yang dilakukan oleh peneliti juga berbeda-beda tergantung analisis hipotesisnya yang utama. Jadi hipotesisnya apa dulu? Misalkan pada uji ANOVA asumsi homogenitas tidak terpenuhi, maka peneliti menggunakan koreksi. Jadi peneliti bisa melakukan koreksi menggunakan uji Brown-Forsythe atau Wells F. Jadi peneliti kalau di uji ANOVA homogenitasnya tidak terpenuhi, nah itu difasilitasi oleh statistik. Lantas apa yang harus dilakukan? Ya menggunakan koreksi, menggunakan uji Brown-Forsythe dan uji Wells F itu. Sedangkan uji asumsi homogenitas jika tidak terpenuhi pada uji independent t-test itu apa? Nah, peneliti dapat menggunakan uji independent t-test unequal variance atau menggunakan uji independent Wells test. Jadi menggunakan uji independent Wells test kalau tidak terpenuhi dalam independent sample t-test. Tuh. Seperti itu ya uji homogenitas. Jadi sudah mulai kelihatan bedanya kan, kalau semua itu pakai uji normalitas, kalau homogenitas enggak, hanya digunakan pada ANOVA dan independent sample t-test atau digunakan pada data-data yang berasal dari kelompok yang berbeda. Oke, selanjutnya uji homogenitas banyak juga teknik dan atau metode. Jadi kalau melakukan uji homogenitas itu banyak sekali metode perhitungannya yang bisa digunakan. Kalian bisa lakukan uji Levin test, Fisher F atau Bartlett test. Jadi ada 3 itu yang bisa kalian lakukan untuk mencari tahu homogenitas sebuah data. Kalau mudahnya uji homogenitas dari serangkaian yang saya jelaskan tadi dari awal sampai sekarang itu uji homogenitas itu untuk menilai adakah perbedaan varians antara kedua kelompok atau lebih. Jadi adakah perbedaan variansnya, intinya itu. Ya. Nah, sekarang kita simpulkan kesamaan uji normalitas dan homogenitas. Kesimpulannya kesamaannya adalah uji normalitas dan uji homogenitas itu kedua-duanya merupakan asumsi atau uji prasyarat ya untuk melakukan uji parametris. Perbedaannya kalau uji normalitas digunakan pada semua uji parametris ya. Selalu diperlukan uji asumsi untuk setiap uji parametris. Kalau homogenitas tidak semuanya membutuhkan tidak semua uji parametris membutuhkan syarat homogenitas. Apa indikatornya? Bahwa kalau uji yang akan kita lakukan itu uji parametris yang akan kita lakukan adalah membedakan atau menilai perbedaan antara dua kelompok atau lebih, maka itu butuh homogenitas. Tapi kalau itu hanya dalam satu kelompok itu enggak. Contoh yang tadi saya sebutkan itu adalah independent sample t-test dan ANOVA. Yang lain ya nanti tergantung di lapangan. Tapi 2 itu sudah cukup menjelaskan atau yang paling sering digunakan itu. Nah, itu penjelasan saya tentang uji normalitas dan uji homogenitas. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis saja di komentar. Kalau saya bisa menjawab nanti saya jawab. Kalau memang butuh video penjelasan dari saya pertanyaan tersebut, nanti saya akan usahakan untuk buatkan video penjelasan. Oke, jangan lupa subscribe ya supaya kalian bisa update informasi dari saya. Kita belajar bersama soal skripsi dan statistik dalam channel saya, atau nanti ada jika dibutuhkan ada mata kuliah yang lain yang akan kita didiskusikan dalam channel ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.